Kita dekatkan, lalu kita klik, lalu kita pilih ini, klik 2 kali boleh, klik ini juga boleh. Ya, tapi terserah. Pakai klik 2 kali aja ya. Nah, muncullah foto di sini ya, teman-teman. Kita update misal foto yang lain, boleh. Ada misal di mana ini, misalkan teman-teman. Sip, misalkan yang ini. Nah, maka akan muncul teman-teman seperti itu. Kita enter aja, lalu kita kasih kelas lagi. Kelasnya apa? Kelasnya kartu ya teman-teman. Kurung berawal buka, lalu kita kasih font weight, ketebalan tulisannya ya maksudnya. Kita kasih 400 saja, ngikutin yang itu. Spasi sama dengan spasi dokumen. Sebenarnya sama sih teman-teman tulisannya. Dokumen titik get element by ID. Halo teman-teman, bersama saya Maui. Di video kali ini kita akan membuat atau membangun sebuah codingan sederhana, yaitu upload gambar, di mana kita akan membuat sebuah tampilan unggah gambar, lalu memilih gambar untuk diunggah. Dan pastinya seperti biasa, konten kali ini saya beri nama ngoceh, alias kepanjangan dari ngoding receh. Dan tentu saja akan menjadi sebuah segmen yang akan saya buat playlist khusus codingan ringan atau receh di channel ini ya teman-teman. Oh iya, bisa jadi materi ini dibuat bagi kamu yang baru memulai untuk belajar pemrograman atau pemula yang ingin praktek langsung, latihan, dan menambah jam terbang pengkodingan khusus diri kamu. Dan sudah barang tentu di pengkodingan kali ini kita akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ya teman-teman. Tentu saja jangan khawatir ya teman-teman. Di video ini saya berusaha untuk melakukan langkah secara perlahan, detail, dan terstruktur ya. Santai aja, karena saya berharap bisa dimengerti oleh kamu yang baru mulai belajar pemrograman, khususnya pemrograman web programming ya teman-teman. Oke, sudah siap? Mari kita mulai membangun dan membuat codingan sederhana, yaitu upload gambar. Jam. Oke teman-teman, balik lagi di konten ngoceh alias ngoding receh, di mana kita akan membuat codingan atau membangun sebuah codingan sederhana, yaitu teman-teman, di mana ini untuk melatih codingan teman-teman, untuk melatih jari-jari teman juga, intuisi, atau untuk menambah skill teman-teman ya dalam pemrograman. Oke, ngoding kali ini atau ngoceh kali ini kita akan membuat unggah gambar ya teman-teman. Jadi teman-teman mengupload gambar seperti itu, kayak semacam mengisi formulir apa di sebuah website, harus memasukkan foto seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Pertama-tama kita harus menyiapkan satu buah folder ya teman-teman. Di sini saya sudah punya satu buah folder yang saya beri nama unggah gambar. Nah, di dalam folder ini ada satu buah folder lagi ya teman-teman, yaitu IMG ya, yang dimana isinya aset gambar. Di sini ada 2 gambar. Pertama adalah no profile ini ya teman-teman. Ini saya download dari Google aja ya teman-teman, yang PNG ya. Ini seperti ini, dia harus belakangnya harus hitam PNG gitu. Ketika nanti kita taruh, dia akan muncul yang cuma abu-abunya ini. Lalu foto ya teman-teman, fotonya usahakan 1:1 ya teman-teman, kotak gitu. Sebenarnya foto apa aja bisa, bentuknya apa aja bisa, cuma nanti ketika di upload nanti gambarnya akan jelek ya teman-teman. Misalkan teman-teman upload yang landscape seperti itu, nanti dia akan menekan, jadi leher teman-teman bisa jadi panjang. Kalau misalkan yang bagusnya sih 1:1. Nanti setelah jadi kita ini aja ya, kita contohin aja prakteknya gimana. Sip. Oke, satu buah folder ini berisi IMG yang isinya adalah gambar. Gambar ini untuk nanti kosongannya, nanti ini untuk isiannya, uploadnya gitu teman-teman. Untuk folder ini aja sih teman-teman ya, unggah gambar, di dalamnya ada IMG, di dalam IMG ada 2 foto ini, ada gambar ini. Oke, lanjut kita ke Visual Studio Code. Visual Studio Code, open folder, lalu kita pilih yang unggah gambar, kita select. Sip, kita sudah di Visual Studio Code. Nah, di sini kita ada satu file ya teman-teman, IMG, yang isinya ini ya teman-teman. Tuh, ini ya teman-teman ya. Sip, jangan lupa ditutup, hati-hati kalau untuk ini, ditutup juga ini, gitu teman-teman. Nah, untuk pengkodingan kali ini kita menggunakan 3 file ya teman-teman. Pertama pasti HTML, kedua tentunya CSS, dan yang ketiga pakai JavaScript ya teman-teman, untuk memfungsikan kita mengupload gambarnya. Pertama-tama seperti biasa dengan video-video sebelumnya sama, kita buat file di sini. Jangan lupa hati-hati ya teman-teman, dia di sini ya teman-teman. File harus terpisah ya, IMG sama ini nanti. Index HTML. Oke, enter saja. Lalu selanjutnya kita bikin
CSS-nya teman-teman, style titik CSS. Sip. Satu lagi teman-teman buat JavaScript, main titik JS. Oke, sekarang kita sudah memiliki indeks HTML, JavaScript, dan style CSS ya teman-teman. Oke, kita taruh aja di sini. Sip. Kita coba sini deh biar enak. Oke, siap. Oke teman-teman, lanjut kita tutup aja dulu ya. Kita tutup lalu kita besarkan. Setelah itu kita tulis tanda seru. Lalu kita klik aja ini ya teman-teman. Dan jangan lupa otomatis judulnya harus kita ubah. Judulnya adalah unggah foto. Sip. Nah, di bawah unggah foto ini kita akan menyambungkan ini ya teman-teman, style CSS. Seperti biasa, caranya kita enter aja. Lalu kita sekarang saya cara cepat aja teman-teman. Sebenarnya bisa ini cara cepat, kita tulis link aja. Setelah tulis link, muncul ini ya teman-teman, embed abbreviation, kita pilih aja. Nah, setelah itu kita tulis di sini ya teman-teman, tengah koma atas kita tulis style titik CSS gitu ya teman-teman. Oke, setelah CSS kita hubungkan, lalu sekarang satu lagi apa ya teman-teman, JavaScript ya, jangan lupa kita sambungkan juga. Caranya gimana? Dia di antara body ini, tapi di atas body ya teman-teman. Kalau enggak kita jauhin aja dulu, kita tulis script. Lalu di script ini kita kasih src atau source, tulis ya teman, main titik JS. Nah, main titik JS itu dari sini teman-teman. Kita klik aja, kita pilih. Oke. Sekarang file CSS kita sudah terhubung ya teman-teman. Sama JavaScript-nya juga sudah terhubung. Sip. Lalu kita buat struktur HTML ya teman-teman. Pertama-tama kita kasih div. Enter aja ya teman-teman. Nah, di div ini kita kasih kelas ya teman-teman. Kelasnya apa? Kelasnya adalah kita kasih aja hero. Sip. Di antara tengah ini kita enter aja. Lalu kita kasih div lagi ya teman-teman. Kita enter aja. Lalu kita kasih kelas lagi. Kelasnya apa? Kelasnya kartu ya teman-teman. Nah, di antara div ini kita enter aja. Kita kasih H1 ya teman-teman. H1 kita kasih nama teman-teman, nggak apa-apa, Mawi. Ini nama saya ya, nama teman-teman nggak apa-apa nanti. Kita ini aja ya, go live biar kelihatan hasilnya. Oke, kita go live ya teman-teman. Ini sudah muncul ini namanya. Lalu di bawah H1 kita kasih P ya teman-teman. Kita tulis media sosial kita ya teman-teman. Kalau saya ini. Sip, oke. Sudah. Lalu kita di bawah P ini kita kasih gambar ya teman-teman. Kita kasih gambar berarti img, kita enter aja. src-nya kita pilih ini ya teman-teman. img, kok img bang? Karena dia PL ini teman-teman. PL ini. Kalau ada file ini atau folder ini, kita harus menulis foldernya dulu dengan cara tulis img-nya dulu, terus garis miring. Nah, dia akan muncul. Kita pilih yang no profile ya teman-teman, karena kan kosong. Gitu. Sip. Nah, sudah ada ya teman-teman di sini. Nah, alt ini kita ganti aja teman-teman, karena kita mau menghubungkan nanti ke JavaScript-nya. Kita kasih ID aja ya teman-teman. ID. Lalu kita kasih profile picture. Jangan lupa dikasih garis ya teman-teman. Nanti ID ini buat kita settingan di JavaScript-nya. Sip, seperti itu. Sudah, kita tutup aja ya teman-teman biar nggak terlalu sempit. Nah, di bawah img ini kita kasih label ya teman-teman. Tulis aja label. Lalu kalau muncul emmetnya kita klik. Nah, for ini kita kasih ini teman-teman. Input file aja kita kasih nama. Input file. Lalu kita kasih nama ya teman-teman. Nanti apa namanya? Update foto misalnya. Kita kasih aja update foto gitu. Sip. Lalu di bawah label kita kasih input ya teman-teman. Nanti pas diklik apa gitu yang kita perintahkan, kita tulis aja input. Nanti muncul emmet ini, kita pilih. Nah, tipenya kita ganti ya teman-teman. Karena kan kita bukan mau input teks, kita mau input file ya teman-teman. Filenya apa? Foto, berarti kita tulis aja file.
kita masukkan tipe inputannya adalah file gitu, bukan teks. Lalu file apa aja nanti yang akan kita terima ya teman-teman, kita bisa atur ya teman-teman. Yang kita terima nanti adalah tentu saja foto ya teman-teman, image atau gambar. Nah, gambarnya dalam bentuk apa? Gambarnya dalam bentuk JPG, JPEG lah. Terus apalagi image, PNG. Yang kita tulis ini nanti yang bisa kita upload ya teman-teman, jenis image apa, JPEG, PNG. Itu satu lagi apa ya teman-teman? Satu lagi ini aja, apa namanya? Ini JPG ya, belum ya? Tadi JPEG. Sip, kita memasukkan 3 ini ya teman-teman, jenis gambar apa aja yang bisa kita masukin gitu ya teman-teman. Pertama, tipenya tipe file, filenya apa aja. File yang bisa dimasukin adalah hanya gambar, tipenya JPG, PNG, dan JPG gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita kasih ID teman-teman, karena ini nanti kita settingan di JavaScript-nya. ID-nya kita kasih ini aja, input file ya, input file. Oke, sudah. Oke, untuk foto dan untuk inputannya, untuk HTML strukturnya sudah selesai teman-teman, cuma gini aja. Sip, tampilannya kayak gini karena belum kita CSS teman-teman. Kalau udah CSS nanti kita lebih rapih atau lebih cantik. Setelah itu lanjut kita ke CSS ya teman-teman. Seperti biasa di CSS kita setting di Windows-nya dulu, kurung awal buka, bintang kurung awal buka, lalu kita tulis margin titik 0, lalu paddingnya adalah 0. Terus box sizing adalah border box. Nah, khusus konten ini saya akan mengambil font family-nya dari Google Font ya teman-teman. Caranya gimana? Kita ke browser masing, lalu kita tulis Google Font. Saya udah ada sih teman-teman, udah pernah nyari. Saya tulis aja Google Font. Nah, pilih yang ini ya teman-teman, Google Font. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih, untuk hari ini saya pakai Popin ya teman-teman. Pakai Popin, teman-teman boleh apa aja, banyak kok nanti pilihannya tuh di bawah. Tapi untuk hari ini saya pakai Popin aja, saya search aja. Popin, saya pilih ini. Lalu saya scroll ke bawah, pilih untuk ininya, boldnya, jenisnya, saya pilih yang reguler 400 ya teman-teman. Yang ini. Yang ini ya. Nah, setelah kita mau yang ini, kita klik yang tanda tambah ini ya teman-teman. Kita klik tanda tambahnya. Pastikan di sini ada tanda merah titik ya teman-teman. Dan sini juga ada tanda minusnya. Kita pilih aja. Nah, sudah ada. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Untuk CSS-nya yang ini. Kita copy aja ya teman-teman. Kita copy, kita ke Visual Studio Code. Lalu ke sini kita paste. Nah, sudah teman-teman. Tapi nggak begitu juga teman-teman, karena kita mengambil dari Google, otomatis kita butuh jaringan CDN atau internet ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke Google. Nah, di sini ada buat linknya ya teman-teman. Nah, linknya dari mana? Dari sini nih, dari sini ya teman-teman. Kalau nggak dari bawah sini sampai sini ya teman-teman. Kita copy aja, kita copy. Kalau copy ini nanti semua ini copy yang keseluruhan. Kita hanya butuh yang ini aja. Kita pakai copy yang ini, kita copy, lalu ke Visual Studio Code. Nah, bukan di CSS teman-teman, tapi dia di HTML seperti CSS ini ya teman-teman. Caranya gimana? Di sini kita enter aja. Nah, di mana naruhnya? Naruhnya adalah di sini teman-teman. Sip. Nah, sudah selesai. Oke, di sini ya teman-teman ya. Di sini ya nanti kita sip. Nah, setelah selesai, lanjut kita save aja, nggak apa-apa. Sip, kita sudah selesai menghubungkan untuk Google Font ya teman-teman. Di CSS kita lanjut ke titik ya teman-teman. Titik, kita butuh apa teman-teman? Ini ya teman-teman. Kita satu-satu ya. Pertama hero dulu, kita setting di CSS. Lalu kurung awal buka, kita tulis width. Kita tulis aja 100%. Terus kita kasih height. Height-nya 100 ph. Oke, lanjut kita background. Backgroundnya kita kasih gray aja. Lanjut ke display. Displaynya kita kasih flex biar dia ada di dalam.
Sip. Setelah flex, setelah display kita kasih tulisannya alik item ada di center. Oke. Lalu setelah itu justify content. Kontennya sama center. Oke, setelah hero tampilan seperti ini ya teman-teman, di sebelah kanan masih seperti ini. Nah, setelah hero kita lanjut ke berarti card ya teman-teman, kita copy aja biar nggak salah. Kita copy aja card, titik. Card itu kita titik karena dia adalah kelas ya teman-teman. Kalau kelas itu dikasih titik, beda dengan misalkan H1 atau IMG, mereka nggak pakai titik. Lalu kita copy aja, kita paste yang tadi kurung berawal buka, kita kasih widthnya adalah misal 400 px aja, samain. Dikasih backgroundnya kita kasih putih aja, white smoke aja lah, jangan putih doang, white smoke. Nah, udah kelihatan. Lalu kita kasih paddingnya adalah 40 px. Kita ke bawah lagi, scroll biar enak nanti. Setelah padding kita kasih border radius. Border radiusnya adalah 40 px saja. Setelah border radius kita kasih text align. Text align-nya dia ada di center ya teman-teman. Lalu color, warna tulisannya kita kasih ini aja gray. Sip, sudah. Setelah itu kita save aja. Tampilannya masih kayak gini ya teman-teman. Setelah card, lalu kita H1 ya teman-teman. Card H1 tulisannya. Sip, sama aja. Kita ke bawah, titik card, saya masih hafal. Lalu H1 kurung berawal buka, lalu kita kasih font weight, ketebalan tulisannya ya maksudnya, kita kasih 400 aja, ngikutin yang itu aja. Oke, setelah font weight kita kasih color. H1 ini untuk yang ini doang ya teman-teman, kalau nggak yang untuk ini aja, colornya black aja teman-teman. Kalau untuk masalah warna terserah apa aja boleh, itu saya kebetulan pakai black. Mau pakai green boleh, gitu ya teman-teman, tapi lebih cantik pakai black sih. Sip, gitu ya teman-teman. Oke, card H1 sudah selesai. Lalu adalah gambarnya teman-teman. Titik card, masih di card. Gambar itu berarti adalah ini ya teman-teman, IMG gitu. Kita runut satu-satu ya teman-teman, kesini ke sini. Kalau untuk ini sudah warna grey aja udah cukup. Sekarang kita CSS yang ini. Di MG dia nggak pakai titik karena dia tag. Lalu kita kasih width 200 px. Lalu height-nya adalah 200 px. Sip. Setelah height kita kasih border radius ya teman-teman. Border radius. Oke teman-teman, kalau teman-teman boleh terserah, misalkan border radius ini ya, kalau mau tampilannya nanti bulat, fotonya bulat ya maksudnya, teman-teman pakai 50%. Nanti tampilannya nanti dia bulat. Nah, kalau mau nggak bulat ya di bawah 50%. Kalau saya lebih cenderung suka yang nggak bulat sih teman-teman, 10% aja gitu. Cuma sisi-sisinya ini jadi nanti yang seperti ini. Kalau mau bulat itu pakai 50% ya teman-teman, silahkan gitu. Saya nggak pakai bulat, saya pakai kotak, cuman pinggirannya saya border radius. Oke, setelah itu margin top. Margin topnya saya kasih 40 px aja. Setelah margin top, kita kasih margin bottom. Margin bottomnya saya kasih 30 px. Nah, sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini nanti kita telusuri. Oke, setelah card IMG lalu kita CSS. Kalau untuk IMG kayaknya udah sih ini.
kita kasih ini berarti teman-teman ya, label. Saya masih inget kok label, teman-teman juga masih inget lah tulisan label gimana. Label kurung awal buka. Kok dia nggak titik bang? Karena dia tag ya. Bukannya ini, bukannya apa namanya, atribut kelas kayak gitu. Sip. Lalu setelah label kita kasih display block, lalu width kita kasih 220 px saja. Lalu backgroundnya ini buat ini ya, buat kotak ini nanti di sini nih, buat klik-klik kotaknya itu. Backgroundnya kita kasih terserah, kalau ini warna ya teman-teman, boleh teman-teman mau kayak warna apa aja, saya pakai hijau. Nah gitu, nanti buat diklik gitu ya teman-teman, klik gitu. Sip. Setelah green atau warna, kita lanjut colornya white, putih. Nanti tulisannya warnanya apa, putih gitu ya teman-teman. Kalau untuk warna silahkan teman apa aja boleh, sesukanya teman-teman. Lalu saya kasih paddingnya saya kasih 12 px aja. Nah dia agak melebar ke atas bawah. Setelah padding saya kasih marginnya 10 px, jangan lupa auto. Setelah itu saya kasih border radius biar nggak lancip, ujung-ujungnya biar nggak lancip ini teman-teman ya. Border radiusnya kayak kasih 5 px saja, nggak usah lebar-lebar. Nah nanti dia nggak terlalu lancip. Lalu saya kasih kursor ya teman-teman. Kursor itu supaya apa? Supaya tampilannya nanti saya ketika dekatkan, nah dia ada tanda tangan gini ya teman-teman. Oke. Sip, kita save aja biar rapi. Kita ke bawah. Sip. Apa yang kurang ya teman-teman? Ini ya teman-teman, ini masih ada ya tulisan telusur tidak ada berkas. Kita hilangkan aja ya teman-teman. Karena dia adalah ini ya teman-teman, berarti input ya. Kita mau menuliskan ini ya teman-teman, keterangannya. Berarti input ini kita tulis aja di style CSS. Input kurung awal buka, display itu tampilannya ya teman-teman. Mau kita apain, mau kita hilangkan non, tapi masih berfungsi ya. Gitu. Serut hilang gitu. Tapi masih ada fungsinya jatuhnya kemana? Jatuhnya ke sini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kalau untuk tampilan ininya udah kayak gini aja teman-teman, udah cantik sih. Apa yang kira-kira kurang? Oke, ini ya, ininya kita edit lagi deh, kita hover aja ya. Jadi kalau kita ke sini dia akan berubah warna gitu sama tulisannya. Gampang kalau hover teman-teman, kita ini aja, kita copy aja yang ini, copy, Alt, Shift, tekan ke bawah. Kita kasih jarak. Nah, kita kasih hover ya teman-teman. Label titik 2 hover itu. Kalau hover itu biasanya cuma warna doang ya teman-teman. Kita ganti ini green, saya mau ganti ini aja deh, orange tapi orange biasa. Lalu tulisannya saya ganti apa ya, biar nggak sama, kayak ganti black. Sip. Oke, sudah. Tampilannya nanti kayak gini teman-teman. Ketika kursor saya kesinikan langsung ces gitu ya teman-teman. Ini aja, ini mah fungsi hover itu. Jadi nanti backgroundnya jadi kuning, orange, tulisannya jadi warna hitam gitu ya teman-teman, biar lebih cantik aja. Oke, untuk CSS sudah, HTML sudah. Sekarang kita fungsikan ya teman-teman. Kalau kita klik, lalu kita pilih ini, kita open. Wah, nggak ada ya teman-teman. Ya iya, karena kita tidak memfungsikan untuk dia mengupload gambar. Memfungsikannya kita memakai JavaScript. Oke, kita ke JavaScript. JavaScript ini kayaknya nggak banyak sih teman-teman kalau untuk ini, karena ringkas dia. Kita kasih aja variabelnya let. Letnya kita tulis aja profile picture. Nah, teman-teman, kalau misalnya JavaScript ya, saya potong dulu. Kalau mau nulis variabel itu, biasakan kalau misalkan 2 kata, ini disambung ya teman-teman. Disambung ya. Ini sebenarnya aturan yang nggak bagus sih, cuman enaknya begini. Kalau 2 kata, ini hurufnya disambung. Misal profile picture, gitu ya teman-teman ya.
Karena dia dua kata, maka kalau misalkan kita nggak tandai, dia akan bingung ya. Nah, makanya kita tandai aja pas kata kedua picture ini, huruf awalannya atau huruf awalnya adalah huruf besar ya teman-teman gitu. Profile picture gitu. Oke teman-teman, dibiasakan gitu ya. Kalau misalkan lebih dari satu kata, kata keduanya besar, kata ketiganya juga besar huruf awalnya gitu ya teman-teman. Kita ngikutin di JavaScript. Oke, sudah selesai. Lanjut setelah itu kita lihat. Udah, profile picture udah, sama dengan spasi, dokumen, titik, kita kasih get element by ID, karena kita sudah membuat ID-nya ya teman-teman. Kita tutup aja ya yang ininya, karena udah ketahuan. Kita sudah buat ID-nya itu teman-teman, ini dan ini. Nanti variabelnya ini sama ini ya teman-teman. Kita bikin dua, input file sama profile picture gitu. Oke, dokumen .id kita kurung buka, lalu koma 2 atas, kita pilih yang ini teman-teman, profile picture. Kita add ini aja, kita copy, lalu kita ke JavaScript lagi, kita paste. Di sini jangan lupa kita kasih titik koma, di save aja. Lanjut kita ke variabel kedua. Variabel kedua adalah ini ya teman-teman. Sip. Kalau enggak ini kita copy aja. Jangan deh, nulis aja biar lancar teman-teman. Let. Biar teman-teman terbiasa menulis lah. Kita kasih let, kita kasih input file aja. Input huruf besar file. Oke, ketinggalan ininya T-nya. Spasi sama dengan spasi dokumen. Sebenarnya sama sih teman-teman tulisannya. Dokumen titik get element by ID. Lalu kurung buka, tanda koma atas 2. Nah, ini kita copy ya teman-teman. ID yang ini, input file. Kita copy. Kita taruh di sini. Sip. Jangan lupa titik koma. Di save aja biar nanti ada titik 2. Oke, variabelnya sudah ya teman-teman. Profile picture dan input file. Lalu kita ke functionnya teman-teman. Functionnya adalah input file. Input file ini sudah ada ya teman-teman. Karena kita sudah menulis nih di awal. Kalau kita sudah menulis, maka dia akan terekam ya di JavaScript ini. Kita mau nulis apa, dia nanti akan memunculkan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut on change. Kita pilih on change. Tadi mana ya? On change. Spasi sama dengan spasi function. Oke, spasi kurung awal, kurung buka biasa. Kita lewatkan saja, lalu kurung awal, sip, kita enter ya teman-teman. Profile picture sudah ada ya teman-teman, karena kita sudah menulis di sini. Kalau sudah menulis nanti dia akan terekam sendiri. Oke, langsung titik src, sumbernya apa? Sumbernya spasi sama dengan URL ya teman-teman. URL sudah ada ya teman-teman, URL kita pilih aja biar enak teman-teman, biar nggak salah gitu. URL lalu kita create, sudah ada lagi, tinggal diklik aja. Sekarang enak sih, dia sudah ngasih pilihan gitu, nggak perlu nulis banyak-banyak. Kurung buka, lalu kita kasih input file yang ini ya teman-teman, input file yang ini berarti ya masih di sini, lalu titik filenya pakai S ya, files, lalu kita kurung kotak ini kayak array gitu, kita kasih 0. Setelah sudah, jangan lupa titik koma gitu teman-teman. Sini juga sama, titik koma. Selesai teman-teman untuk JavaScript-nya. Variabelnya 2 ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk functionnya seperti ini teman-teman. Oke, silakan teman-teman diperhatiin lagi. Saya kasih waktu jeda 3 detik ya. Oke, selesai. Kita lanjut, kita save aja ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lebarin aja, kita refresh biar lebih enak. Nah, sekarang kita pencet update foto, klik. Kita klik, kita open. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kita refresh aja, kita update lagi, kita klik 2 kali. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Dari awal saya sudah bilang mohon disediakan foto dengan ukuran 1:1 ya tampilannya, supaya nanti ketika kita update atau kita upload dia
enggak melebar kiri kanan atau nanti leher kita jadi panjang seperti itu teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalkan ya kita kasih foto, update foto yang ini landscape. Saya nyari dulu ya, saya juga nggak ada ini. Misalnya ini. Misalkan saya kasih ini deh. Nah, maka jadi pada begini ya teman-teman. Dia kan full, dia pengennya full. Tapi dia bentuknya kotak begini, maka jadi pada panjang ini badan-badan. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan jelek ya. Makanya kita kasih ini aja, misalkan kasih ini nih. Nah, dia akan jadi lebih kayak menjenjang tinggi gitu. Makanya sediakan foto 1:1, kayak misal saya cari lagi ya. Makanya perbandingannya foto banding 1. Sip. Nah, seperti ini bagus ya teman-teman. Itu. Oke. Selesai. Kita refresh aja. Oke teman-teman, sekarang teman-teman sudah bisa membuat tampilan update foto atau upload foto, atau bahasa Indonesianya adalah unggah foto. Di sini kita sudah ada sebuah form untuk mengupdate atau mengupload foto. Biasanya kalau di website itu ada kan biar untuk login atau untuk pendaftaran ya. Biasanya kita update foto. Nah, kita ini sudah membuatnya. Kita langsung lihat aja ya. Oke, pertama-tama tampilannya seperti ini. Ada nama, media sosialnya, lalu foto kosong, lalu ada update. Kita dekatkan, lalu kita klik, lalu kita pilih ini. Klik 2 kali boleh, klik ini juga boleh. Ya, tapi terserah. Pakai klik 2 kali aja ya. Nah, muncullah foto di sini ya teman-teman. Kita update misal foto yang lain boleh. Ada misal di mana ini misalkan teman-teman. Sip, misalkan yang ini. Nah, maka akan muncul teman-teman seperti itu. Sip, untuk update foto kita sudah selesai ya teman-teman. Semoga lancar dan bisa dipraktekkan. Jangan lupa dicek lagi JavaScript-nya, CSS-nya juga boleh dicek lagi, atau diutak-atik lagi nggak apa-apa, dan HTML-nya juga sama. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai membangun atau membuat sebuah proyek kecil, yaitu upload gambar. Di mana kita akan membangun tampilan unggah gambar, lalu memilih gambar untuk di-upload ya teman-teman. Dan gimana nih teman-teman yang di rumah, berjalan apa enggak codingannya? Kalau misalkan belum berjalan, diputar kembali aja videonya dan cek kembali codingan HTML, CSS, dan JavaScript-nya ya. Diperhatiin lagi baik-baik. Oke, saya akhiri video ini. Jika ada yang ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan, komen aja di kolom komentar ya. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!